sobat-sobat aku semuanya, jumpa lagi di channel Magician. Bukan channel magic, tapi tempat belajar matematik. Oke, hari ini mari kita diskusi bersama tentang soal-soal simak UI sob. Langsung aja, ini dia soal yang pertama. Oke sob, ini dia soal yang pertama. Langsung aja, hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi sob. Berarti yang pertama sob, kita boleh dulu memisalkan ya. Jadi ini langkah satu, boleh dulu kita buat dulu pemisalan ya. Kita misalkan si bentuk akar pangkat 3 dari X ini kita misalkan dulu sob dengan sesuatu, katakanlah dengan A kita misalkan. Maka bentuk soal ini jadi A sama dengan 2 per 1 ditambah dengan si A sob ya. Ini yang tinggal kita kalikan aja kemari. Berarti jadi kita susun ya sob dari variabel A nya dulu. Berarti nanti A kuadrat gitu ya, ditambah A sama dengan 2 sob. Nah, tinggal kita gabung. Berarti sekarang jadi A kuadrat tambah A kurang 2 sama dengan 0. Bisa sob ya. Nah, berikutnya tinggal kita faktorkan aja sob ya. Tinggal kita faktor, maka bentuknya jadi A tambah 2 kali dengan A kurang 1 sob. Ini sama dengan 0. Maka dari sini kita dapat nilai A sama dengan minus 2 atau A sama dengan 1. Nah, kita kembalikan ke pemisalan kita. Apa itu tadi A? A itu adalah akar pangkat 3 dari X ini sama dengan minus 2. Maka supaya akar pangkat 3 nya habis, ini langsung aja sob kita pangkatkan dengan 3 ya. Maka yang ini jadi X minus 2 pangkat 3 itu jadi minus 8 sob. Begitu juga caranya kita lakukan untuk yang satu lagi. Berarti akar pangkat 3 dari X sama dengan 1. Lagi-lagi yang ini kita pangkatkan dengan 3, maka dapat X 1 pangkat 3 tetap 1 sob. Yang katakan adalah hasil perkaliannya sob, semua solusinya. Berarti kan X yang dapat minus 8 dengan 1. Anggaplah ini X1, anggaplah ini X2 sob. Maka sekarang tinggal kita kalikan X1 kali X2, berarti ini sama dengan minus 8. Oke sob, berarti jawabannya adalah yang ayam. Ini kita punya persamaan kuadrat yang bentuknya X kuadrat tambah dengan X ditambah dengan Q sama dengan 0 mempunyai solusi. Berarti solusi itu adalah akar-akarnya dan itu sama aja dengan nilai X nya sob. Berarti solusinya katanya atau akar-akarnya adalah si P dan si Q. Oke. Nah, yang ditanya ini P kuadrat kurang 2Q. Berarti kita harus mencari nilai P dan juga nilai Q nya sob. Caranya gimana? Yang pertama sobat ingat lagi, kalau ada bentuk A persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, katakanlah akar-akarnya ini adalah X1 dan X2. Ingat lagi sob ya, operasi akar-akar, kalau nanti akar-akarnya dijumlahkan, hasilnya adalah min B per A. Tapi kalau akar-akarnya dikalikan sob, X1 kali X2, hasilnya adalah C per A. Nah, kita kembali ke soal kita sob. Akar-akarnya adalah P dan Q. Berarti kalau langkah 1, pertama kita kalikan dulu sob, P kali Q. Ingat rumusnya tadi sob apa? C per A ya. Perhatikan sob, C per A. Berarti kalau begitu dalam hal ini adalah Q yang jadi C nya ini, A nya itu koefisien X kuadrat, berarti 1 sob ya. Oke, berarti sama aja itu dengan Q. Oke, boleh ya sob. P kali Q sama dengan Q, P kali Q sama dengan Q, itu artinya Q nya bisa kita coret sob. Maka dari sini kita dapat P sama dengan 1. Oke, yang kedua sob, langkah kedua kita jumlahkan akar-akarnya sob. Berarti P tambah Q, ingat rumusnya adalah min B per A sob. B itu koefisien X yang pangkat 1 yang tengah ya. Berarti kalau di soal itu adalah minus P. Lagi-lagi A nya adalah 1 sob. Berarti minus P per 1 itu adalah minus P. Oke.
P-nya tadi udah dapat 1, maka kita ganti ini 1 tambah Q sama dengan, karena P-nya 1 jadi min 1 ya, maka dapat Q-nya berapa sob? Itu ini tinggal kita geser aja ke sana, maka hasilnya adalah minus 2 sob. Maka yang ditanya adalah nilai dari P kuadrat dikurang dengan 2Q, karena P-nya 1 dikuadrati berarti 1 dikurang 2 kali Q, Q-nya adalah minus 2 sob. Oke, berarti kalau gitu hasilnya jadi berapa sob? Negatif ketemu negatif jadi positif ya, berarti 2 kali 2 nya adalah 4, 1 tambah 4 iya 5 sob. Berarti kalau itu jawabannya adalah yang dodol. Oke, ini dia bagian yang ketiga sob, kita coba lagi menyelesaikan. Di sini ada bentuk sistem persamaan ya. Nah, yang pertama sob, kalau sobat perhatikan dari yang diketahui ini ada X tambah Y per 2 sama dengan Y kurang Z per 3 sama dengan Z per 4. Berarti ini boleh kita bisa jadi gini sob, X tambah Y per 2 itu nilainya nanti bisa saja kita tuliskan jadi Z per 4. Oke, kemudian Y kurang Z per 3 itu juga nilainya bisa kita tuliskan sama dengan Z per 4 sob. Oke, sobat perhatikan ada bentuk X tambah Y sob dan ada bentuk Y kurang Z. Maka dari yang diketahui lagi yang ini sob, bagian yang ini kita olah lagi ya. Kita mau munculkan dulu bentuk X tambah Y sob. Coba kita buat ya, kita buat dulu X tambah Y. Kan tadinya minus X ya sob, ini udah kita tuliskan X, berarti biar jadi minus X ini harus kita kurangkan lagi dengan yuk 2X, karena X kurang 2X itu adalah minus X. Ininya 2Y sob, udah kita tuliskan Y, berarti kasih aja satu lagi Y. Y tambah Y 2Y bisa sob ya, kurang 3Z kurang 7 sama dengan 0, bisa sob? Oke, nah dari sini kalau kita sobat perhatikan, kalau mau kita ambil nilai X tambah Y itu sama aja itu dengan, iya benar ya sob, Z per 2 ya, karena yang ini dengan yang ini bisa kita coret tinggal 2 ya. Oke, berarti X tambah Y nya kita ganti sob, berarti yang ini adalah Z per 2. Oke, lalu sobat perhatikan lagi, sekarang ada bentuk Y kurang Z sob, berarti ini kita olah lagi nih, kita buat sini sekarang kurang 2X tambah ada bentuk Y kurang Z, berarti ini kita buat gini, Y kurang Z, karena ini minus 3Z berarti di sini kasih lagi sob 2Z nya sob, kurang 7 sama dengan 0, bisa sob ya? Y kurang Z itu sama dengan siapa sob? Y kurang Z itu sama aja tuh nilainya dengan 3Z dibagi dengan 4 sob, berarti ini boleh kita buat jadi Z per 2. Oke, ditambah dengan, kita buat ini dulu sob ya, Y kurang Z ya, Y kurang Z itu adalah 3Z per 4. Oke, baru di situ ada bentuk kurang 2X, kita tuliskan sisanya sob, kurang 2Z kurang 7 sama dengan 0. Oke, bisa sob ya. Nah, kalau kita perhatikan persamaan yang ini sob, persamaan ini oke, dan persamaan yang ini sob. Kalau ini langsung aja kita eliminasi, coba sob kita kurangkan ya, kita kurangkan. Kalau kita kurangkan berarti Y habis, Y kurang Y habis ya, berarti sekarang X kita tulis ya, kurang Z berarti jadi tambah sob ya, tambah Z sama dengan Z per 2 kurang 3Z per 4 sob, berarti itu berapa itu sob? Iya, kalau itu diselesaikan ya, buat silih-silihnya di sini dulu sob ya, nih Z per 2 kurang 3Z per 4, maka ini tinggal kita buat 4, berarti ini jadi 2Z kurang 3Z gitu sob, berarti hasilnya berapa sob? Minus Z per 4. Oke, berarti yang ini adalah hasilnya minus Z per 4. Berarti kalau gitu X nya aja apa sob? Z yang sini pindah lagi, berarti minus Z kurang Z per 4 ya, maka hasilnya berapa sob? Minus 5Z per 4 sob, bisa sob ya? Silih-silih yang ini aku hapus saja tadi sob ya. Oke, maka nilainya bisa kita gantikan sekarang sob ya, kita gantikan jadi ini tadi X nya ya,
Oke, berarti sekarang gini sob, ini kita kembalikan ke bentuk persamaan yang ini sob. Oke, berarti ini jadi Z per 2 tambah 3Z per 4 kurang 2 kali X nya ganti sob, minus 5Z per 4 kurang 2Z kurang 7 sama dengan 0. Jadi tabelnya dalam Z semua sob ya. Ini kita habiskan aja ya. Berarti ini tinggal 2, ini minus minus di positif sob ya. Oke, berarti jadi gini. Z per 2 tambah 3Z per 4, ini tuh jadi positif sob ya. Berarti ini jadi 5Z per 2 kurang 2Z kurang 7 sama dengan 0 sob. Oke, udah deh, kita kali 4 aja langsung sob ya. Nanti kita buatkan lagi, ini langsung aja kita kali 4 aja sob ya. Berarti yang ini jadi berapa sob? Iya bener, ini jadi 2Z, yang ini jadi 3Z, yang ini jadi 10Z, yang ini jadi 8Z, ini kurang 28 sama dengan 0 sob. Kita jumlahkan semua Z nya sob. 2Z tambah 3Z tambah 10Z berarti 15Z ya. 15Z kurang 8Z berarti jadi 7Z sama dengan minus 28 nya pindahi ke sebelah sini sob, berarti positif 28. Oke, kalau gitu kita dapat dong nilai Z nya, berarti nilai Z nya 28 per 7 itu sama dengan 4 sob. Nah tadi ada bentuk X nya sob. X itu apa tadi sob? X itu adalah minus 5Z per 4. Nah kalau Z nya 4 berarti X nya berapa sob? Ya nanti kan habis ya, Z nya 4 ini berarti habis ya, karena Z nya 4 berarti X nya adalah minus 5. X nya ada, Z nya ada, berarti kita tinggal cari Y sob. Nah kita ambil dulu dari persamaan yang ini juga boleh sob ya, berarti X tambah Y. Oke, kita ambil sob ya. Nah dari persamaan itu X tambah Y itu sama dengan Z per 2. Kita masukkan nilainya sob. X nya minus 5, Y nya yang mau dicari Z per 2, karena tadi Z nya 4 berarti Z per 2 itu adalah 2, maka dapat Y sama dengan si minus 5 nya pindah ke sana sob, jadi positif 5 tambah 2 jadi 7. Oke sob, ada X, ada Y, ada Z, maka yang ditanya adalah nilai X tambah Y tambah Z sob, berarti tinggal kita hitung aja. Oke, mulai dulu dari X nya minus 5 ditambah dengan Y, berarti ditambah 7, minus 5 tambah 7 2 ya sob. Oke, terus ditambah Z, Z nya 4 sob, berarti hasilnya semuanya berapa? Iya benar, hasilnya adalah 6 sob, berarti X tambah Y tambah Z itu sama dengan 6, berarti jawabannya adalah yang dodol sob. Oke. Next sob, kita ke soal berikutnya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Perhatikan sob ya. Yang pertama, kalau kita menyelesaikan pertidaksamaan, aku singkat pertidaksamaan itu adalah PTS sob ya. Pertidaksamaan terutama yang bentuknya dalam akar sob, maka nanti ada syarat. Syaratnya apa? Oke, semua bentuk yang dalam akar, katakanlah misalnya gini, akar dari fx, oke, yang dalam akar itu syarat pertamanya adalah harus lebih besar atau sama dengan 0 sob. Jadi yang ini adalah syarat, oke ya, untuk bentuk akar. Nah di soal itu ada yang bentuk akar sob, jadi kita cari dulu syarat akarnya dulu ya. Jadi yang pertama kita cari dulu syarat akarnya sob. Oke, langsung aja, yang di dalam akar siapa sob? Yang di dalam akarnya adalah x kuadrat kurang 4, berarti syarat akar tadi adalah lebih besar sama dengan 0. Kita pakai aja nih sob, x kurang 2 x tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Oke, maka dari sini didapat x nya 2, kemudian dapat x nya minus 2. Ingat sob, pertidaksamaan untuk tanda lebih besar, maka himpunan jawabnya adalah x lebih besar sama dengan angka yang lebih besar, atau x lebih kecil sama dengan angka yang lebih kecil sob. Oke, itu dulu yang pertama. Udah? Kalau ada bentuk pertidaksamaan, katakanlah ini akar fx lebih kecil dari gx sob. Ini cara menyelesaikannya, kedua ruas pertama kita kuadratkan dulu sob. Dikuadratkan otomatis akar habis,
ini tinggal GX nya dikuadratkan sob. Maka kalau kita bentuk ini kita bawakan ke soal, maka yang pertama ini kita kuadrati dulu, otomatis akarnya hilang ya sob ya. Kalau akarnya hilang berarti yang tinggal adalah X kuadrat kurang 4 lebih kecil sama dengan, kemudian ruas yang ini kita kuadrati sob, 3 kurang X dikuadratkan, hasilnya berapa? Yuk, 9 kurang 6X, ya benar 6X, baru ditambah dengan X kuadrat. Kiri kanan ada X kuadratnya bisa dicoret, habis ya. Minus 6 nya kita geser kemari, 4 nya kita geser kemari sob, berarti ini jadi 6X lebih kecil dari minus 4 nya pindah sob, berarti jadi positif ya, positif 4 tambah 9 13 ya. Berarti dari sini kita dapat nilai X nya sama dengan lebih kecil sama dengan 13/6. Nah, kita punya 3X sekarang, 3 nilai X ya. Yang pertama X besar sama dengan 2, X kecil minus 2, dan X lebih kecil 13/6. Lalu bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya sob? Tinggal kita masukkan aja dulu ke garis bilangan gini sob, kira-kira kita susun ya. Yang paling kecil kan si minus 2 gitu ya sob, baru si 2, dan terakhir adalah 13/6 sob. Oke. Nah, X lebih kecil 13/6 berarti itu ke sebelah kiri, itu kan sob. Ini ke sebelah kiri, aduh ini kemarin sorry sob ya, ini ke sebelah kiri, ini aku arsir ya sob. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian sob, berikutnya ada X besar 2, berarti kalau X besar 2 itu ke sebelah kanan ya, ini ya, berarti ini aku arsir. Nah, bagian itu udah 2 kali arsir sob ya. Yang kemudian yang terakhir itu adalah X kecil dari minus 2, jadi ini kira-kira ya, ini ke sana ya sob. Oke, ini kita arsir ya, ini ya sob. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya, ini kita arsir. Oke, jadi dari sini sob bisa kita dapat ya, bagian yang ini tadi 2 kali arsir sob, yang satu yang satu enggak ya. Yang ini ke sana juga 2 kali arsir, yang biru dan yang hitam. Maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang paling banyak diarsir. Dengan kata lain, himpunan jawabnya adalah yang pertama itu yang ini sob, X lebih kecil sama dengan minus 2 ya. Ini ke kiri ya sob, karena tadi 2 kali arsir. Dan yang satu lagi ya adalah yang di antara 2 sampai 13/6 sob. Berarti yang satu lagi adalah X ya, ini di antara si 2 dan si 13/6. Jadi yang ini tadi ya sob, ini juga tadi 2 kali arsir ya daerah ini ya. Berarti ada 2 ya, X kecil minus 2 atau X di antara 2 dan 13/6. Berarti kalau gitu yang mana jawabannya sob? Iya benar, yang paling tepat adalah yang ayam sob. Oke. Next kita lanjut ke soal yang berikutnya sob. Jadi ini ada soal matriks ya. Naranya determinan B sama dengan 2. Hasil kali yang ditanya, hasil kali semua nilai X yang mungkin, sehingga ini dia sob kata kuncinya. Berarti dari sini adalah determinan A ini katanya sama dengan 4 kali determinan dari si AB inverse. Oke. Jadi sob kalau ada bentuk determinan ini sifat matriks ya dari B inverse itu sama aja dengan 1 per determinan dari si P sob. Maka kalau sifat itu kita bawakan soal, maka ini determinan A sama dengan 4 per determinan, berarti jadi AB sob. Gitu dia. Oke. Kemudian lagi sob, ingat lagi sifat matriks ya. Sifat matriks kalau ada determinan P kali Q itu sama aja dengan determinan P kali dengan determinan Q sob. Maka yang ini boleh juga kita tulis jadi determinan A ini sama dengan 4 per determinan A kali determinan B. Oke, ini kita geser ke sebelah sini. Berarti determinan A sama dengan 4 per
determinan A. Kata soal determinan B nya 2 sob, berarti ini bisa coret, tinggal 2 ini kita kalikan kemari, maka determinan A kuadrat berarti itu sama dengan 2. Nah, dari soal kan matriks A nya diketahui sob, ini dia ya. Berarti kalau kita cari determinan A nya itu sama dengan perkalian diagonal-diagonalnya sob, ini ya, ini dikalikan, berarti sekarang minus 1 kurang yang ini dikalikan sob, berarti ini 2x. Oke, berarti dengan kata lain ini adalah minus 1 kurang 2x kuadrat, ini sama dengan 2 sob. Oke, tinggal kita kuadrat aja, aku buat lagi kemarin sob, berarti itu jadi 1 tambah 4x tambah 4x kuadrat, kalau dikuadrati ya sama dengan 2. Kita susun sob dari pangkat tertingginya, 4x kuadrat tambah 4x, yang 2 ini geser aja kemarin sob, berarti jadi negatif ya, 1 kurang 2 adalah minus 1 sama dengan 0. Dimintanya apa sob? Hasil kali semua nilai x yang mungkin. Oke, katakanlah misalnya akarnya ini adalah x1 dan x2, berarti kan dia minta hasil kali sob, x1 kali x2 apa sob? Iya, C per A ya, berarti minus 1 per 4. Berarti jawabannya adalah yang oke ya, cacing off. Nice. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya sob. Diketahui fx adalah fungsi kuadrat. Oke, jadi karena ini adalah fungsi kuadrat, jadi boleh juga kita misalkan sob ya, si fx itu bentuknya adalah bentuk umum fungsi kuadrat aja ya, ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita misalkan dengan dia sob. Oke, kita mulai dulu dari yang ini. F aksen 1 sama dengan 3. F aksen itu adalah turunan ya sob, berarti kalau ini kita cari F aksen x nya, kita turunkan ya, berarti ini adalah 2ax tambah dengan b, masih ya. Oke, katanya F aksen 1 sama dengan 3, berarti x nya kita ganti dengan 1. F aksen 1 sama dengan 3, kita x nya kita ganti 1, berarti ini 2a tambah b, ini sama dengan 3. Oke, ini persamaan kita simpan dulu sob. Nah, oke ya. Kemudian katanya lagi mempunyai garis singgung. Ingat ya sob, ada lagi di situ yang namanya di soal disebutkan garis singgung. Oke, garis singgung itu persamaannya adalah y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1 sob, yang mana m itu sama dengan gradien, rumusnya adalah f aksen x. Itu dia sob ya. Tapi kali ini katanya titiknya adalah nih min 1, berarti nanti x nya ditukar dengan min 1, berarti kalau gitu kita cari n nya dulu ya. M berarti sama dengan F aksen min 1 sob. Tadi F aksennya udah ada ya, yang ini ya sob, 2ax tambah b ya, tapi x nya diganti min 1, berarti jadi minus 2a tambah b gitu sob ya. Nah kemudian kalau x nya min 1 ya, kan kalau ada x nya tentunya bisa dapat y nya dong, bisa. Kalau x nya min 1 berarti y nya bisa kita cari, ini adalah x1 ya sob, maka untuk mendapatkan y1 nya berarti tinggal kita ganti aja x nya dengan min 1, karena y itu bisa aja kita nyatakan dengan fx nya sob. Jadi x nya kita tukar dengan min 1, berarti kalau tadi fx nya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c, kalau x nya diganti dengan min 1, otomatis ini jadi a kurang b tambah c sob, bisa ya. Berarti kalau gitu tinggal kita masukkan rumusnya garis singgung, berarti y kurang y1 nya adalah a kurang b tambah c sama dengan m nya siapa sob? Yuk, m nya adalah minus 2a tambah b kali dengan x ya, x1 nya adalah yang min 1, ketemu minus lagi, berarti jadi positif 1 sob. Berarti dari sini y kurang a kurang b tambah c sama dengan, ini tinggal kita kalikan aja sob, berarti jadi minus 2a tambah b x kalikan ya, ditambah dengan, sekarang yang ini tinggal kita kalikan 1 kemari ya, tadi kan awalnya kita kali kemari dulu dapat yang ini, terus kita kali 1, berarti jadi minus 2a tambah b. Kita buat dalam y aja sob, berarti y sama dengan
minus 2A tambah BX ini kita buka dalam bentuknya sob ya. Berarti jadi kurang 2A tambah B, terus yang ini semua kita pindahin ke sana sob. Oke, berarti nanti kan ini kan minus nih, ini kan jadi positif ya. Berarti langsung aja jadi kita buka kurungnya, berarti tambah A kurang B. Iya bener, tambah C sob. Bisa ya? Berarti B nya langsung habis nih karena B kurang B ya. Kalau gitu persamaannya jadi kita kemari sob. Berarti Y sama dengan minus 2A tambah BX. Iya, berarti sekarang ini kita selesaikan minus 2A ditambah A ya. Berarti minus A ya sob. Berarti di sini minus A tambah C. Nah, tadi di soal katanya ini kalau kita balik ke soalnya ya sob. Kalau kita balik ke soal, ini katanya mempunyai tadi garis singgungnya ini. Nah, ini kan garis singgungnya sob. Yang ini merupakan garis singgung. Garis singgung. Nah, garis singgung pada soal dikasih tahu katanya minus X tambah 1. Jadi kalau ini kita identikan karena ini sama-sama garis singgung, berarti boleh kita samakan sob. Dengan kata lain, koefisien X kita samakan dengan koefisien X. Maka yang pertama gini sob, koefisien X itu kan minus 2A tambah B. Pada garis singgung yang diberikan soal, koefisien X nya sama minus 1, tinggal kita samakan. Bisa ya? Kemudian dari persamaan yang atas tadi, terus satu lagi ini buatnya aku garis dulu sob ya. Si satunya ini yang konstantanya berarti itu kan sama dengan ini. Jadi konstanta dengan konstanta ya sob ya. Berarti minus A tambah C sama dengan 1. Jadi kita menyamakan bentuknya sob. Kenapa disamakan ya? Karena sama-sama garis singgung. Jadi bisa kita samakan ya. Nah, kemudian tadi dari persamaan awal yang kita dapat yang ini ya, ada bentuk 2A tambah B sama dengan 3. Jadi ini kalau kita bung kemari 2A tambah B sama dengan 3. Ini kita eliminasi sob. Ini kita jumlahkan, otomatis yang ini habis ya. Jawab dari sini dapat 2B sama dengan 2, berarti dapat B nya 1. Kalau B nya 1 kan bisa kita kembalikan lagi kembali sob. Bisa ya untuk mendapatkan nilai A nya, tinggal kita substitusi. Nah, sekarang sobat bayangkan dulu, B yang ini katanya 1. Kalau kita pindahkan ke sana berarti jadi negatif, berarti jadi 3 kurang 1. Berapa sob? 3 kurang 1? Iya 2. Berarti sekarang persamaannya jadi 2A sama dengan 2. Berarti A nya berapa sob? I, dapatlah A nya 1. Kan gitu ya, dapat A sama dengan 1. Nah, sekarang kita masukkan kemari untuk mendapatkan C nya, karena kita butuh ABC nya sob ya. Berarti minus A tambah C sama dengan 1. Sekarang sobat bayangkan kalau minus A nya ini pindah kemari berarti jadi positif A ya. Berarti C sama dengan 1 tambah A nya berapa sob? 1. Berarti 1 tambah 1, maka dapatlah C nya 2. Berarti sekarang kita punya nilai A 1, nilai B 1 dan C 2. Maka kalau ini aku teruskan di atas, sorry ya agak berserak ya, tapi mudah-mudahan sobat bisa ikuti. Kita kembalikan ke fx nya sob. Fx itu tadi adalah ax kuadrat, dimana A nya 1, berarti yang ini tinggal x kuadrat aja karena A nya 1 ya, nggak perlu ditulis ya. Tambah x, B nya juga 1, berarti ini kita cukup tulis karena B nya 1 berarti ini kita cukup tulis X aja, tambah C nya berapa sob? Tambah 2. Jadi sebenarnya inilah dia bentuk persamaan fungsi kuadratnya. Yang kalian ditanya adalah F4 sob. Berarti kalau F4 ya ganti X nya 4, berarti 16 karena ini X kuadrat ya. Tambah 4 tambah 2 berarti hasilnya adalah 20. Iya 22 sob. Oke, mudah-mudahan berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah ya, berarti jawabannya adalah yang N-top. Oke sob, ya mudah-mudahan sobat-sobat bisa memahaminya ya. Nanti boleh diulang-ulang lagi sob. Oke. Nah, kita next ke soal yang berikutnya sob. Kita coba ke soal yang berikutnya. P kuadrat kurang 1. Jadi ini ada dua persamaan. Yang pertama P kuadrat kurang 1 dikali dengan X ditambah dengan Y, ini katanya sama dengan 0. Terus persamaan yang kedua ini katanya minus 2X ditambah
P kuadrat kurang 4Y ini juga sama dengan 0. Nah, supaya kita mendapatkan ini sob, nilai untuk sistem persamaan linearnya, supaya kita bisa dapatkan penyelesaian dari sistem persamaan linear ini, maka kita lakukan dengan cara eliminasi. Kalau begitu ini bisa kita buat gini sob. Misalnya kita mau eliminasi nilai X-nya dulu, berarti kita kalikan secara bersilang koefisien dari X. Berarti di sini kita buat aja kali 2 karena di sininya 2 ya. Tanda minusnya itu ya itu nanti pada operasi penjumlahannya ya. Karena di sini koefisiennya 2, ini kita kali 2 aja. Berarti karena ini koefisiennya X-nya P kuadrat kurang 1, berarti ini kita kalikan dengan P kuadrat kurang 1. Oke? Berarti hasilnya jadi 2 kali P kuadrat kurang 1X tambah 2Y ini sama dengan 0 sob. Nah, ke bawah berarti jadi minus 2 kali P kuadrat kurang 1X ditambah dengan P kuadrat kurang 1 kali dengan P kuadrat kurang 4Y ini juga sama dengan 0. Langsung kita jumlahkan supaya X nya habis ya sob. Ini kita jumlahkan, otomatis yang ini habis. Nah, berarti jadinya persamaannya gini, 2Y ditambah dengan P kuadrat kurang 1 kali P kuadrat kurang 4Y ini sama dengan 0. Karena dua-duanya punya nilai Y, ini juga ada Y nya so, di bagian ini Y nya bisa kita keluarin, berarti Y sama dengan 2 tambah P kuadrat kurang 1 kali dengan P kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Berarti kalau mau kita ambil nilai dari 2 tambah P kuadrat kurang 1 kali P kuadrat kurang 4 itu sama aja dengan 0 per Y. Kan gitu ya sob? Berarti sama dengan 0. Nah, berarti ini jadinya tinggal 2 tambah, ini tinggal kita kalikan aja sob. P kuadrat kali P kuadrat berarti P pangkat 4. P kuadrat kemari berarti minus 4P kuadrat, ini kemari minus P kuadrat, minus 1 kali minus 4 itu adalah positif 4, ini sama dengan 0. Kita susun ya dari yang tertinggi ya sob, berarti P pangkat 4. Yang ini kita selesaikan, minus 4P kuadrat kurang P kuadrat berarti minus 5P kuadrat, 2 tambah 4 nih sob yang terakhir, berarti ini 6 sama dengan 0. Ini bisa kita faktor sob, ini P kuadrat gini ya, ini juga P kuadrat, ini sama dengan 0. Kita faktor ya, berarti di sini kurang 2, di sini kurang 3. Nah, dari sini bisa kita dapat yang pertama P kuadrat kurang 2 sama dengan 0, berarti P kuadratnya sama dengan 2. Dengan cara sama, P kuadrat kurang 3 sama dengan 0, berarti dapatlah P kuadrat sama dengan 3. Nah, katanya dan P kuadrat adalah nilai terbesar yang memenuhi, berarti kita pakai yang terbesarnya mana? Si 3, berarti kita pakai ini nih. Oke. Nah, sekarang sob, kalau kita perhatikan lagi ya, dari persamaan 1 ya, kita ambil dulu coba dari persamaan ini ya. Dari persamaan P kuadrat kurang 1X tambah Y sama dengan 0, maka dari sini kalau kita ambil nilai Y-nya, Y itu berarti sama dengan minus P kuadrat kurang 1X gitu ya sob. Yang ditanya apa? Y per X ya, Y per X sama dengan, kita ganti nilai Y-nya, Y itu adalah minus P kuadrat kurang 1X per X. Jadi X yang ini bisa kita set, maka dengan kata lain nilai dari Y per X itu sama aja dengan minus P kuadrat kurang 1. Nah, sementara tadi P kuadratnya berapa? 3. Iya benar, berarti dari sini Y per X itu sama dengan minus, ganti P kuadratnya dengan 3, berarti 3 kurang 1. 3 kurang 1, 2, di depannya ada minusnya sob, berarti jadi minus 2. Oke, berarti jawabannya adalah yang bola. Itu dia sob ya. Oke. Baik, untuk kali ini cukup sekian dulu sob ya. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Kalau sobat rasa ini bermanfaat, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, klik loncengnya sob,
like, share, dan komen sob. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.